Ya, bagaimana Bang? Sinyal sudah bagus sekarang? Iya Bang, sudah pakai IndiHome ini. Baiklah. Tadi sinyal Anda parah tadi. Ya mudah-mudahan sekarang bagus. Silakan. Jadi gini Bang, konteks hadis yang Abang bawa tadi memang betul. Di dalam hadis kami, hadis Nabi Muhammad itu menyebutkan ada 3 hal yang memang kita boleh untuk berbohong Bang. Cuman di situ konteksnya bukan berarti Nabi membolehkan berbohong gitu. Tapi dalam 3 hal ini yang sebentar. Dibolehkan berdusta dalam 3 hal, bukan berarti dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Memang kalau ngomong sama kalian ini saya sakit. Coba kalimat Anda itu loh bikin saya panas dingin. Sebentar. Dibolehkan berdusta di dalam 3 hal. Tapi bukan berarti boleh berdusta di dalam 3 hal tersebut. Bukan, maksudnya dalam 3 hal ini memang kita ada hadisnya memang Bang gitu. Oke, berarti boleh berdusta di dalam 3 perkara tersebut. Boleh Bang. Boleh, oke. Dengan syarat terpaksa Bang. Mana ayatnya terpaksa? Astaga. Tidak ada di situ dikatakan dengan syarat terpaksa. Memang dimudahkan, dibolehkan berdusta dalam 3 hal tersebut. Kok dengan terpaksa sih? Coba tampilkan, bacakan hadisnya. Oke, kan isi kebohongan itu Bang dalam 3 hal kan yang saya ingat nih. Yang pertama itu dalam hal misalnya kalau orang dalam kasus perang itu nanti kalau ada yang nanyain di mana dia, nanti kita boleh bilang dia boleh berdusta, di sini, gitu. Boleh berdusta di dalam peperangan. Ya. Terus yang kedua? Boleh. Yang kedua itu misalnya dalam hal ingin mendamaikan orang yang sedang marahan gitu. Bertikai. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu berbohong kayak kita mau bilang istri kita masakannya enak gitu, padahal asin gitu Bang. Bukan berbohong masakan istri, gimana sih? Berbohong kepada istri. Ya, berbohong kepada istri Bang. Hadisnya jangan dipelintir. Astaga, gini. Kalau diskusi dengan saya, diskusinya itu diskusi yang jujur. Jangan bohong. Begini Bang, Anda harus bedakan hadis dengan contoh-contoh yang diberikan Ustadz. Ini gimana sih? Anda terlalu banyak mendengarkan Ustadz sehingga yang Anda baca itu contoh Ustadz, bukan hadisnya. Begini, hadisnya berbunyi begini, dengarkan. Baik Bang, siap. Hadisnya itu berbunyi, dibolehkan suami istri itu saling berbohong untuk keutuhan rumah tangga. Nah, kemudian contoh-contohnya yang tadi tuh misalnya istri masakannya nggak enak, dibilang enak. Itu contoh, bukan hadisnya. Contoh itu pun bukan dari Rasulullah. Contoh itu pun dari ustadz-ustadz. Kenapa sih orang ini diskusi bukannya nunjukin hadis, malah ustadz yang ditonjol-tonjolin. Sungguh luar biasa pengaruh ustadz-ustadz ini. Untuk memudahkan saja Bang, untuk memudahkan tadi gitu. Iya, tetapi bukan berarti itu hadisnya. Nggak ada dalam hadis itu boleh berbohong kalau masakan istri tidak enak. Bukan itu hadisnya. Hadisnya boleh berdusta kepada istri atau istri kepada suami supaya rumah tangga tetap utuh. Harmonis. Itu. Jangan kau pelintir-pelintir hadisnya. Nah baik, sekarang menurut Al-Quran Nur Karim, orang-orang yang berbohong atau mengada-adakan sesuatu disebut sebagai apa? Sebagai al-kadzdzab, pendusta. Pendusta. Dan mereka itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ada ayatnya dalam Quran. Mau saya bacakan? Silakan, Mau saya bacakan? Baik, saya tunjukkan.
Ada Al-Quran di situ? Ada Bang, ada. Oke, saya tampilkan di sini ya. Saya tampilkan di sini surat, sebentar ya. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Saya bacakan ya atau saya balik dulu. Surat An-Nahl ayat 105. Jelas ya? Bentar, nih. Apa dikatakan di sini? Innama, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang kazibun, orang-orang pendusta. Dan Muhammad, Nabi Muhammad adalah contoh orang-orang yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengada-adakan kebohongan. Nih, surat An-Nahl 105. Jangan dibilang saya fitnah lagi. Jangan dibilang fitnah saya. Betul atau betul? Bang. Sebentar, betul Cuman atau gini, betul Bang. ayat ini? Ayatnya betul Bang. Oke. Cuman kan dalam kita agama kita itu Al-Quran itu kan ada yang disebut asbabun nuzul Bang. Ada sebab-sebab turunnya ayat tersebut gitu. Oke, jadi menurut ayat ini orang-orang yang mengadakan kebohongan, orang yang beriman atau tidak? Sebenarnya mungkin konteks ayat itu berbicara tentang orang yang tidak beriman kepada Allah Bang. Konteksnya itu Oke, orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman, betul? ya ayatnya betul. Iya, dan Cuman Muhammad konteksnya mengajarkan. asbabun nuzulnya Bang. Dan Muhammad mengajarkan. Sebab turunnya Bang. Astaga, ya udah, coba jelaskan. Coba Anda yang menjelaskan Ini sekarang. Bang, kalau di dalam Islam itu kan Ya sudah, Gini, silakan. Bang. Kan gini. Dalam Islam tuh kan ada yang disebut dengan asbabun nuzul kalau dalam ilmu Al-Qur'an Bang, yang pernah saya pelajari sedikit gitu kan. Bahwasanya ayat-ayat itu apa penyebabnya turun, misalnya sebabnya Ya udah, apa silakan gitu. jelaskan. Kalau misalnya Abang Ya udah, silakan misalnya jelaskan. misalnya Abang menjadikan itu sebagai dalil untuk istilahnya kontradiksi antara hadis dengan Al-Qur'an, saya rasa itu kurang tepat juga Bang. Ya Karena di sudah, hadis gimana juga, cara menyinkronkannya sekarang? Saya mau belajar. cara Ajari menyinkronkannya gini, umat Bang. supaya umat tidak pusing. Silakan. Baik. Menurut Misalnya nih, menurut Quran berbohong adalah tanda-tanda orang tidak beriman dan mereka pendusta. Menurut hadis boleh berbohong dalam 3 hal. Coba. Oke, baik Bang. Silakan. Jadi gini, kalau dalam Al-Quran itu kan ada yang disebut dengan tafsir Bang. Tafsir itu pun ada yang disebut dengan tafsir antara Al-Quran dengan Al-Quran, dengan Al-Quran dengan hadis gitu. Jadi tidak semata-mata misalnya dalam hadis ini bagaimana konteksnya Nabi itu membacakan atau mengucapkan itu konteksnya apa gitu. Dan Al-Quran pun seperti itu Ya Bang. sudah, jelaskan konteksnya apa. Silakan. Silakan. Kalau untuk tafsir yang surah An-Nahl tadi ya saya belum baca Bang untuk tafsirnya bagaimana, tapi yang jelas secara tekstual yang saya lihat itu sebenarnya bukan digambarkan secara umum gitu, tapi sifatnya itu ada lebih mengarah kepada orang-orang yang belum beriman kepada agama Islam gitu. Orang-orang yang mengadakan kebohongan, misalnya contohnya nih, pada masa Nabi orang-orang itu menganggap bahwasanya Nabi itu Nabi yang tukang sihir gitu Bang. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang mengadakan kebohongan Tadi katanya terhadap tidak tahu, sekarang katanya tukang sihir. Ini gimana sih? Di situ tidak ada loh dikatakan mereka berbohong tentang Muhammad tukang sihir. Astaga. Ini adalah mereka ini. Oke, saya tampilkan ayat tambahan. Saya bukakan surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Saya bukakan. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 70. Aduh, betul-betul mereka ini berat saudara-saudara ya. Surat Al-Ahzab ayat 70. Saya bacakan kepada Anda. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Apa di sini dikatakan?
Bentar, masih agak burem. Aduh. Ah ini. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang-orang yang beriman disuruh ngomong yang benar atau ngomong yang tipu-tipu? Ngomong yang benar, Bang. Kalau berdusta kepada suami, tipu-tipu atau ngomong yang benar? Tipu-tipu, Bang. Iya. Kenapa kalian tidak mau jujur? Nanti bilang lagi, oh itu orang yang beriman yang yang baru masuk Islam. Kalau sudah lama masuk Islam boleh bohong. Jangan seperti itu. Sungguh kalian memfitnah Al-Quran. Ini loh, sudah disuruh wahai orang-orang yang beriman. Disuruh apa? Ucapkanlah perkataan yang benar. Tapi kalian malah percayanya hadis, makanya kalian boleh berbohong. Tahu nggak? Apa sebabnya? Kenapa semua ini bisa terjadi? Tahu nggak sebabnya apa, Bang? Nih, dengerin saya. Ini jarang, makanya ini berguru sama Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni. Dengarkan. Sesungguhnya Al-Quran berkata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat, terdapat petunjuk dan cahaya. Justru kepada kitab itulah kaum muslimin wal muslimat disuruh beriman. Tidak pernah Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab hadis. Coba buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah 1000 kali. Kalau ada di situ ayat yang menyuruh beriman, berimanlah kamu kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Disuruh beriman kepada kitab Injil dan Taurat. Nah, di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan apa? Jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gitu loh. Disuruh beriman kepada Injil gak mau. Malah beriman kepada si Sohibu Kori. Ya akhirnya kalian boleh berdusta. Makanya Bang, kalau mau belajar agama, cari kebenaran itu. Jangan katanya. Coba. Betul tidak disuruh beriman kepada Injil dan Taurat? Untuk kita mengimani bahwasanya ada kitab Injil, Taurat, Zabur, itu memang disuruh untuk kita beriman, Bang. Oke, betul tidak di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Betul, Bang, sebelum itu diubah. Mana lagi ayat tambahannya sebelum itu diubah? Astaga, coba tunjukkan. Coba gini, sebentar. Tunjukkan di ini. Oke, tunjukkan ayatnya dalam Quran bahwasanya Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Coba tunjukkan ayatnya. Silakan. Saya tunggu, silakan. Ada di surah Al-Baqarah, Bang, cuma saya lupa ayatnya. Lupa ayatnya. Jangan lupa. Kalau lupa ayatnya ya gimana? Tidak ada, Bang. Justru Al-Quran datang membenarkan, bukan menyalahkan. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Begitu, Bang. Malah di rumah orang Muslim tidak ada Taurat dan Injil. Yang ada adalah kitab hadis. Itu bagian dari sumber hukum kita sebenarnya, Bang. Kan sumber hukum itu dari... tapi itu karangan para ulama, bukan kata Quran. Sekarang saya tanya. Coba, Bang, dengarkan. Sebentar, Bang. Kan dalam ilmu hadis itu, kita juga ada belajar yang namanya sanad, Bang. Sanad, kemudian ada istilahnya itu mata rantai hadis itu ada, Bang, jelas gitu. Makanya terakhir itu biasanya kan pensohihannya itu Imam Bukhari dan Muslim. Itu terakhir, Bang.
Jadi istilahnya dari dari Nabi, kemudian ke para sahabat, kemudian tabiin, tabi'ut tabiin, dan kepada para ulama yang sekarang, Bang, gitu. Baik. Ada silsilah hadisnya. Oke. Baik. Di dalam hadis saya akan tunjuk dulu satu hadis. Suatu kali di dalam hadis tersebut dikatakan ada seorang perempuan. Dia sudah punya suami. Nama perempuan itu adalah Sahlah binti Suhail. Dia punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Sahlah dan Abu Huzaifah ini, mereka ini suami istri, tapi di rumahnya itu ada pria lain yang sudah berjanggut, sudah berkumis, namanya Salim. Nah, cemburulah suami dari si Sahlah ini karena perihal Salim yang sering yang di rumah ini. Pergilah Sahlah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Sahlah, suamiku itu Rasul cemburu berat. Kenapa dia cemburu? Karena di rumah kami itu ada seseorang bernama Salim. Padahal Salim itu adalah budak dia sendiri. Ya. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu susuilah si Salim itu, katanya. Terkaget-kagetlah si Sahlah. Astagfirullah, bagaimana ya Rasulullah saya menyusui Salim sementara dia sudah berjanggut dan isi pikirannya sebagaimana sudah pikiran pria dewasa. Rasulullah tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, setelah disusui si Salim ini, besoknya dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Coba bayangkan. Gimana, Bang? Itu hadisnya bisa ditampilkan nggak, Bang? Ini makanya dia tidak tahu hadisnya itu. Aduh. Makanya ditampilkan, Bang. Maksud saya coba ditampilkan datanya gitu kan. Kan Abang juga tahu data. Silakan ditampilkan itu hadis riwayat siapa gitu kan. Mungkin Sampai Abang sudah baca kita nampilkannya. Baiklah, kita ulang dan kita ulang dan kita ulang lagi ya saudara-saudara ya. Mengulang lagi. Baik. Aduh. Oke, kita tampilkan ya. Walaupun kita diulang-ulang terus, ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Kelihatan ya hadisnya. Aduh, mana sih hadisnya? Nih, Sahih Muslim nomor 2639 mengenai menyusui orang dewasa. Jadi kalau Abang punya istri di rumah, supaya Abang nggak cemburu dengan adanya orang lain di rumah, misalnya tukang atau tukang kebun begitu kan. Misalnya Abang mau kerja nih, ya kan? Abang mau kerja. Nah, supaya tidak cemburu, gelisah, aduh ada supir saya nanti dia sama istri saya. Udah, biar tidak cemburu, susui saja itu supir Anda itu. Nih, saya bacakan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan seterusnya. Ini dari Rasulullah ya. Jadi Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, kenapa laki-laki yang sudah balik itu bebas masuk ke rumahmu? Yang saya tidak suka jika dia masuk ke rumahku. Maksudnya Humaid berkata. Maka Aisyah menjawab, kenapa kamu tidak mengambil teladan dari diri Rasulullah SAW? Dia melanjutkan, sesungguhnya istri Abu Huzaifah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim sering masuk keluar rumahku, padahal dia telah balik layaknya seorang laki-laki. Saya khawatir jika pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda, susuilah supaya dia boleh menemuimu. Nah, disuruh menyusui gimana? Nah, Anda malah bingung sendiri kan.
Masalahnya Bisa Anda pun nggak dulu, Bang. ngerti bang, dibacain pun Anda nggak ngerti. Masalahnya pengetahuan Anda tentang agama Islam nihil. Eh, untuk hadisnya mungkin nanti kita lihat lagi Bang, asbabul wurudnya bagaimana gitu. Mulai. Ya udah Iya, bang, belajar kan? dulu dari bawah sana. Ya belajar dulu lah. Mumet kita nanti bang, cuman kita cek barat kayak begitu.